Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-Muhtaramin, para alim, para kiai, para bunyai, bil khusus ingin kula hormati, kula muliakan pengasuh Pondok Pesantren Tabiatul Mutahawwi'in Kyai Haji Nur Khazin. Kula hormati Kyai Haji Mustaqim Masyari, Wakil Suriah PBNU Jawa Timur. Dan kula hormati Dr. Kyai Haji Mustafa Ibrahim, Banten, kalian pengurus cabang NU Madiun, Kyai Haji Muhammad Munir LC, pengurus Tanfidiyah PCNU Madiun, Kepala Kemenak Madiun Bapak Haji Irfan Al-Khaidir, Mantan Ketua PCNU Ponorogo Dr. Ita Mustafa, Banten Lembaga Banok PCNU Madiun ingkang kula hormati, wonten Kyai Susanto PCNU Magetan, Muspika Kecamatan Kebonsari, para wali santri, para santri sekalian kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula saged atas mriki saking Jombang kula matur maghrib. Alhamdulillah menika nembe pindah atau bikin alhamdulillah. Kula pun angen-angen mulai siang kula wau kula pasti siap-siap berangkat. Nah, menika menapa majelis zikir dalam rangka majelis ilmu, majelis tahlil, wonten sholawatan kalian kol datang bahari. Alhamdulillah, mungkin angsal ridhone Allah Subhanahu wa taala curahkan barokah rahmah maghfirah datang kita sadar. Kalau sampun disampaikan terus pun di perjuangan pun Kyai Haji Ali Rahmat, perjuangan panjang, namun kami kula nyambung itu natih wonten tebuireng terus tahun 7 tahun waktu terpilih. Ini termasuk salah setunggal kalau mulai kalau siang, insyaallah kula hadir wonten Madiun menika, wonten Pondok Pesantren Tabiatul Mutahawwi'in. Alhamdulillah. Terus kita mengenang perjuangan para leluhur yang dalam hal ini mereka wonten Kyai Ali Rahmat mereka yang mewariskan satu warisan yang luar biasa, warisan pondok, nilai warisan pondok sampun panjenengan bandingaken kalian warisan mall, warisan hotel, warisan apa malih, warisan pondok niku nilaine niku boten ternilai. Pondok niku tempat di mana ta'lim wal muta'alim, tempat menyampaikan ilmu-ilmu agama, tempat menyampaikan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para nabi.
Nah, itu nilai yang tidak bisa dibandingkan. Jadi kita semuanya ini bagian daripada rantai keilmuan yang kita terima warisan dari para nabi. Nah, satu-satunya warisan yang bisa dinikmati dalam jangka panjang untuk kehidupan kita, kebahagiaan kita, ketenangan kita, keselamatan kita, sampai kemudian kita keselamatan dunia dan akhirat, itu hanya ilmu. Nah, kalau sepenjenengan kula sedanten iki marisaken nopo hotel, nopo mall, niku kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Untung 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun hotelnya rusak. Rumahnya yang kok utangi bank gak kesaur, masalah. Tapi ilmu, ini kok ilmu itu kita warisan ilmu, inilah yang menjadi tradisi yang sudah diajarkan kepada kita semuanya. Dumian tetap bireng niku awalnya Hadratus Syekh ngajaraken ilmu-ilmu agama tok. Mulai tahun 1899 terus ngajaraken ilmu-ilmu agama tok. Nah, terus enten organisasi mulai wonten pergerakan wonten Muhammadiyah, Budi Utomo, Syarikat Islam. Nah, itu tiang-tiang itu nek boten dimodali, dibekali kali ilmu-ilmu liyane. Nggih, kerepotan mangke. Nah, terus ten Tebuireng niku akhirnya tahun pinten 1917 ditambah asale ilmu agama tok, terus wonten ditambah kali ilmu itu deh. Wonten ilmu bahasane bahasa Belanda. Kalau mau ngobrol kalian ke Mustaqim, ini menghentikan kata mulai Tebuireng, mulai awal terus berkembang terus ditambah malih ilmu-ilmu itu dibuat. Jadi kangge mempersiapkan alumni makin modal saking pesantren ini sakit bermasyarakat ilmu wonten. Nah, perlu nih bermasyarakat itu lah ilmu-ilmu umum. Masa niki tambah berkembang balik ilmu-ilmu umumnya terus berkembang. Nah, zaman ini saat niki kudu hati-hati, ilmu-ilmu umum dikejar kabeh, ilmu-ilmu agama ini, ilmu-ilmu yang diwarisno para nabi itu mulai rada ditinggal. Nah, niki kita perlu ngemut malih perjuangan-perjuangan leluhur, perjuangan-perjuangan para masyayikh, para kiai lumiyin niku menika ingkang diutamaken niku ilmu-ilmu agama. Tetep dicekali niku ilmu-ilmu syariat niku. Tebuireng niki kula critane Tebuireng kemawon. Saleh sampun menawi Kiai Ali Rahmat Kalawa sampun diaturaken dados kula critane Tebuireng niki wonten Tebuireng niku kathah ingkang modal saking Tebuireng, alumni Tebuireng lajeng bikak pondok malih. Sebagian mereka dipun utus kalian Hadratus Syekh. Wonten Kiai Abdul Fattah menika wonten ngelawat Kertosono. Lalu ceresipun tahun 1936 dipun utus kali Hadratus Syekh golek tanah koloni kali kala. Koloni kali ini kali Brantas nih. Nah, ini tahun 36. Lajeng sampun angsal matur malih. Sampun wonten ya wis piro itu. Lajeng dibayari kali Hadratus Syekh. Buka pondok
Dan itu asal mulane niku saking napa pondok nglawak Kertosono niku. Nah saiki alhamdulillah niku dimanfaat terus niki luar biasa. Sami kalih Kyai Ali Rahmat menika amal-amal jariyah ingkang boten putus-putus. Lah mangke menika saking Duliyahipun nglanjutaken malih ilmu-ilmunipun malih manfaat malih terus diterusaken malih sampai kapan kemawon. Dan insyaallah jariyahipun itu boten terputus. Nah tepwiren menika wonten pinten-pinten pondok kita panjenengan Hadratus Syekh lumayan bantu datang santri-santrinipun bika pondok. Ngantos wonten Banyuwangi, ngantos wonten Lirboyo, wonten pundi-pundi, lan itu kathah. Dan menika menawi kalian hubunganipun kalih zaman-zaman menika, zaman-zaman londo, zaman susah. Ini penuh perjuangan. Dan itu kita bisa menikmati suasana yang sekarang ini. Kita bisa guyub, kita bisa bersama-sama membuat majelis, mengadakan pengajian-pengajian. Itu juga dari perjuangan para leluhur dulu itu. Tahun-tahun sekitar tahun 30-an di Tepwiren itu ada pengajiannya Hadratus Syekh. Pengajian itu diikuti semua organisasi Islam yang berbeda-beda paham. Jadi ada Habaibnya ikut ngaji, ada Wahabi ikut ngaji, ada Syarikat Islam ikut ngaji, ada Muhammadiyah ikut ngaji, tapi semuanya ikut ngaji. Itu ada di tahun 1930. Nah kira-kira Mbak Ali Rahmat ini pada saat itu tahun 30, kemudian sampai tahun 35 itu pengajian-pengajian itu sering terjadi seperti itu. Itu bisa terjadi karena pada saat itu Belanda ingin memberlakukan undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan kalau diberlakukan oleh Belanda, oh ini orang Islam ini kena masalah, bisa batal perwalian. Maka oleh karena itu semuanya diundang ke Tepwiren, kemudian sama Hadratus Syekh menuliskan Al-Mawaid, wejangan-wejangan itu disampaikan mengenai wejangan-wejangan itu. Nah itu bisa sekarang ini ada kitabnya Al-Mawaid itu, apa yang diucapkan, apa yang dipesankan oleh Hadratus Syekh. Nah itu berjalan beberapa tahun di Tepwiren. Dan semua faham ikut mengaji di situ. Pada saat tahun 35 semua sepakat ini untuk menghadapi Belanda, ini pengajian ini harus diperkuat untuk mendirikan federasi. Akhirnya sepakat, federasi dibentuk, didirikan, menjadikan Federasi Majelis Islam Ahla Indonesia tahun 1937. Tadi ke zaman-zaman Kyai Ali Rahmat atau Tepwiren, zaman-zaman Islam sangat menyatu. Ajeng NU itu digabungkan setahun kemudian, tahun 38 NU bergabung. Saya baru melihat itu di dalam sejarah, saya buka-buka. Saat itu baru ada umat Islam di Indonesia ini bersatu. Jadi sebagaimana dalam Qanun Asasi NU, di mana di situ tujuan utamanya adalah bagaimana membangun ukhuwah,
Nah itu tercapai di tahun 1938. Semua organisasi Islam bergabung di situ. Dan tahun 1938 itulah NU juga bergabung. Dan itulah ukhuwah Islamiyah terjadi di Indonesia. Perjalanan bangsa itu kok kalau boten paham perjalanan wonten wonten nopo Jepang lebet Indonesia jajah Indonesia, tapi kok pas tahun 1900 tahun besok gangsal lo Indonesia yang sedang dijajah mampu memproklamasikan kemerdekaannya di 17 Agustus tahun 1945. Maka kemudian di situ di dalam pembukaannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kami nyatakan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu bukan dengan perjuangan bersenjata buatan, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kok Allah kok memberikan anugerah begitu besar kepada bangsa Indonesia. Ulang buatan ningali itu nih. Insya Allah saking ukhuwah yang terbangun umat Islam yang ada di Indonesia. Dan itu yang mempelopori adalah Nahdlatul Ulama. Niku rumiyin Majelis Islam Arah Indonesia tahun 37 kali Jepang dikengkem mengganti kali Masumi tahun 43, Ketua Dewan Syuro Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ketua Umum Kiai Wahid Hasyim ngantos menuju mengantarkan Indonesia menuju ke gerbang kemerdekaan. Nah itu satu yang luar biasa, Masya Allah. Itulah kalau umat Islam ini menyatu. Nah pada malam hari ini kembali lagi kita juga menyatu di sini. Menyatu kita bersama-sama mohon kepada Allah kita selalu diberikan keselamatan. Kita mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan di dalam urusan. Dan apa yang kita lakukan ini adalah melanjutkan warisan-warisan yang diajarkan oleh leluhur. Sekalian kita sebagai mata rantai keilmuan warisan para nabi. Nah, ini zamannya zaman yang sudah mulai banyak perubahan, di mana kemajuan teknologi berkembang sangat luar biasa. Ada yang menyampaikan kalau mau menguasai dunia, kuasailah teknologi. Tapi kemudian saya sampaikan, lah dunia ini sebentar lagi rusak. Sedangkan kalau kita mau menguasai teknologi, itu pagi, siang, sore, malam kita harus belajar untuk menguasainya. Habis waktu kita. Sedangkan kita sekarang ini kita diwarisi ilmu-ilmu yang mana merupakan warisan para nabi. Nah inilah yang harus kita lanjutkan. Inilah yang harus kita lestarikan. Inilah yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Mbah Ali Rahmah. Luar biasa, ngalir terus ini jariannya, Masya Allah. Kita nggak bisa membayangkan
banyak lagi kiai-kiai, banyak lagi ulama-ulama, banyak lagi pondok-pondok pesantren yang lain. Dan itulah menjadikan Indonesia ini menjadi tenang, adem, ayem, khususnya di Jawa Timur. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat kemewahan ya, kadang-kadang memang ya berat juga kita nahan hati ini. Kita sabar terus. Kita bisa sabar kadang-kadang dari belakang, Mas kok sabar terus, kapan ini? Tapi itulah, kita harus betul-betul memahami bahwa ya inilah perjalanan kita. Inilah perjalanan yang diajarkan oleh Wali Rahmat, diajarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini contoh-contoh, termasuk semua pejuang-pejuang, semua beliau-beliau itu pada zaman-zaman itu melawan Belanda dalam kondisi yang susah. Ini di sini disebutkan ketebuiran dalam kondisi yang nggak ada sambungnya. Zaman-zaman itu emang begitu. Nah sekarang ini sambungnya banyak, akhirnya banyak mampir-mampirnya. Ini mudah-mudahan menjadi pemikiran kita semuanya. Apa yang ditinggalkan oleh para kiai, para leluhur, para masyayikh, leluhur-leluhur kita itu sudah meninggalkan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya kadang-kadang berpikir, Indonesia katanya dijajah Belanda 3,5 abad, wallahu a'lam. Pada saat Belanda meninggalkan Indonesia tahun 45, proses sampai 49. Begitu Belanda pulang, tradisi, budaya, peradaban tidak rusak. Tradisi-tradisi ziarah makam tetap berjalan, mulutan tetap berjalan, tradisi-tradisi tahlilan tetap berjalan. Itu kalau tidak ada tokoh-tokoh, kalau tidak ada ulama-ulama yang mendampingi masyarakat semacam Wali Rahmat, semacam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita akan terpecah-pecah, kita akan habis. Jadi ini yang satu tradisi yang sudah dibangun berapa ratus tahun yang lalu ini oleh Wali Songo, kemudian diwariskan kepada generasi penerusnya, generasi selanjutnya. Sudah cukup lama kondisi seperti ini. Sudah cukup lama kondisi yang tenang, damai. Karena orang-orang Indonesia, khususnya di Jawa, pengajian-pengajian, kemudian datang Belanda ngambilin sumber daya alamnya. Ini orang-orang kita juga masih tetap pengajian-pengajian. Nah itu yang katanya menjajah. Padahal begitu pulang tidak ada kerusakan di dalam tradisi budaya peradaban Indonesia ini. Maka kita bersyukur ada leluhur-leluhur, ada Mbah Ali Rahmat yang mendampingi masyarakat di sini sampai sekarang, ini tetap berjalan sampai sekarang. Mudah-mudahan apa
yang ditinggalkan kepada kita bisa kita lanjutkan. Amalan-amalan beliau, amalan-amalan para masyayikh, para leluhur tetap berjalan, amal jariahnya berjalan, kita ngikut, kita numpang. Walaupun kita sendiri tidak mendirikan pondok, tetapi ya kita ngikut di belakangnya. Saya juga demikian, saya hanya melanjutkan. Moga sampai semuanya kita sama-sama melanjutkan, melestarikan, kemudian mewariskan, menyampaikan kepada anak-anak kita semuanya, cucu-cucu kita semuanya, supaya ini tetap berjalan terus. Dan di Indonesia ini mudah-mudahan ke depan lagi makin lama semakin baik dan menjadi negara yang bahagia, thayyibatan warahpun ghabur. Apunten menika ingkang sakit kula sampaikan, mugi manfaat sekedhik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tutup doa tidak dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Sa'ulillahi al-amr al-fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa hamdan syakir hamdan wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim Muhammad fatihil ma'qul wa khatimil ma'sabaq. نازل الحق بالحق والهدي والصراط المستقيم وعلى آله الحق والمتوالي. اللهم ربنا أنزل علينا معدة من السماء تقول وإذا وعدنا ربي أنزل الذنب وعلى المجيب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة ورزق وتوبة ومغفرة. اللهم إنا نسألك مجيب رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل والعافية من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من برحمتك يا أجل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا في جنتك بالآخرة. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وخاتمة التقوى والاستقامة ومجيبات الأداء وأهل السعادة. اللهم أعلم بين قلوبنا وأحسن بين التقوى سبل السلام ونجنا من الظلمات وجعلنا خير دعوة وبارك لنا في أسماعنا وبصارنا قلوبنا أزواجنا وذرياتنا. اللهم تقبل وعافِ الثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا وما استغفرنا وما حللنا بسنة الخمس هادية واسرة رحمة نزلة وبركة إلى حضر الحضر وأجب إخواننا من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء والصالحين والعلماء إلى المسلمين المقربين خصوصا شيخ القاضي الجيلاني سمع جميع القبور من أمثال سمعنا إلا مغربها ومغرب آخرها خصوصا إلى آبائنا وأمواتنا جداتنا وجداتنا وشيخنا تعالى ونخص خصوصا إلى أخي المغفور مع الرحمة وأصلي وأغفره. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه عنه وارفع درجتهم في المخزيين واخلدهم في عقب الغفور واحسبنا في قولنا واغفر فاغفر لنا معهم يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمهم بالقران العظيم رحمه واسعه واغفر لهم وجعل الدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم اجعل جنة اللهم اجعل قبورهم مغفرة لجنة واجعل جنة المسوى. اللهم انزل رحمة ومغفرة على القبور من مسلم سماء المؤمنين ارفع لهم الدرجات والظاهر والخاسر وكفر عنهم السيئات ودخلهم وجوجا الجوان
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي جنتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bapak Ibu Sohor Jamaah Rahimakumullah, maka dan kalau mau aku tausiah mau indah hasanah yang sahabat berbaharsani Allah Ta'ala Abdul